Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya berbagi resep puding blueberry dan juga puding anggur kelamut. Ini pudingnya itu beneran seger banget, tampilannya juga secantik ini teman-teman. Mau tahu cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel kelapa. Ini beratnya 15 gram, kemasan besar. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Aduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Aduk-aduk sebentar. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Terakhir, tambahkan 1 saset santan instan. Ini kemasan kecil, beratnya 65 ml. Aduk-aduk kembali. Masak puding kelapa menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Teman-teman, saat kita memasak puding pastikan harus betul-betul sampai mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Dan setelah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang dan juga buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Selanjutnya, tuang puding kelapa ke dalam cetakan dan biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding kelapanya sudah setengah set, siapkan kembali panci, masukkan 2 saset Nutrijel rasa blueberry. Ini yang kemasan kecil, beratnya 10 gram, jadi total 20 gram. Untuk 1 sasetnya ini lebih murah dan lebih ekonomis dibandingkan yang 15 gram ya, karena ini hanya Rp2.000 per saset, jadi total Rp4.000. Kalau pakai yang saset besar itu yang 15 gram, harganya Rp5.000. Lalu tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini disesuaikan dengan selera masing-masing ya, boleh dikurangi atau ditambah. Aduk hingga tercampur merata supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 1000 ml air atau 1 liter. Aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut masak puding blueberry menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api. Aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Setelah buihnya berkurang, masukkan fruit asid. Ini ada di belakang kemasan dari Nutrijel. Biasanya ditempel di bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Ini dua-duanya aku masukin ya. Fruit asid ini jangan sampai di skip karena ini memperkuat rasa dari buahnya. Aduk-aduk sampai fruit asidnya larut. Setelah larut seperti ini, untuk puding blueberry ini akan saya biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang atau hangat suhu ruang ya. Dan untuk puding kelapanya ini udah betul-betul set. Selanjutnya ini akan aku kerok pakai kerokan kelapa kayak gini teman-teman. Nah ini aku kerok kayak gini. Bebas ya untuk kerokannya tuh mau besar-besar atau kecil-kecil.
Dan ini hasilnya. Selanjutnya ini sisihkan terlebih dahulu. Untuk mengemasnya saya menggunakan cup dengan ukuran 65 ml seperti ini. Masukkan puding kelapa ke dalam cup. Ini dimasukkan secukupnya ya. Aku pakai sendok buat ngeroknya tadi. Itu 1 sendok 1 sendok. Ini udah semuanya aku kasih puding kelapa, dan untuk puding blueberry-nya juga uap panasnya sudah berkurang. Ini sudah hangat suhu ruang gitu ya teman-teman. Jadi dia masih agak panas, tapi uap panasnya itu udah nggak ada. Nah ini udah aman untuk dituangkan ke puding kelapa. Kalau misalnya dituang panas-panas, itu nanti bisa menyebabkan puding kelapanya itu mencair. Nah kayak gini, terus diaduk kayak gini teman-teman, supaya puding blueberry-nya bisa mengikat puding kelapanya. Jadi puding kelapanya itu nggak numpuk di bagian bawah. Ini pakai garpu kayak gini lebih mudah. Jadi pas dituang langsung diaduk. Nah kayak gini. Ini dituangnya sampai garis ya. Tuh, jadinya itu cakep banget. Nah kayak gini teman-teman. Kayak bunga gitu. Terus lanjut aja, lakukan sampai selesai. Dan ternyata teman-teman untuk puding blueberry-nya itu kurang. Jadi ini aku buat tadi, aku bagi menjadi 40 cup kan untuk puding kelapanya. Ternyata puding blueberry-nya hanya cukup untuk 23 cup. Sementara masih ada 17 cup lagi yang belum terisi puding blueberry. Nah, ini artinya masih kurang 1 resep lagi ya untuk puding blueberry. Tapi karena aku nggak punya puding blueberry lagi, jadi aku mau buat yang anggur. Ini 1 resepnya. Bisa aja sih teman-teman ini di fullin ke sini gitu untuk puding kelapanya, tapi kayak lebih cakep aja kalau misalnya puding kelapanya itu nggak terlalu banyak. Dan ini yang sisanya aku pakai puding anggur untuk yang 23 cup, dan yang 1 cupnya juga itu puding kelapanya dimakan sama si adek. Jadi itu tanpa puding kelapa ya teman-teman. Dan ini 1 resep ini bisa mendapatkan 40 cup. Yang penting tadi untuk puding blueberry-nya itu dibuat 4 saset ya, dan airnya juga 2000 ml sampai 2100 ml ya. Untuk gulanya bisa disesuaikan lagi. Nah selanjutnya biarkan puding ini hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang, baru nanti diberi tutup.